kenapa nih sampai Bang Jamal sendiri nih gue suka banget sama film itu, padahal scene-nya cuma di satu ruangan. Kita yang capek-capek bikin film di luar ruangan kan kayak nggak dihargain gitu. Betul. Kalau Bapak mau begini, kita cocoknya kita pakai medium gitu ya kan. Tapi Anak kalau komunikasi. Bapak nggak punya uang, kita nggak buat apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi, kita bakal siaran live bareng di Basa Basi. Oke, kali ini di episode kedua masih bersama saya Sultan Sahareza dan ada Surya Andrial di SBR. Dan bintang tamu kita ada Bang Jamaluddin Pona. Selamat datang Bang Jamal Pona. Kasih efek tepuk tangan. Gimana Bang? Alhamdulillah masih sehat nih, masih sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus lah. Iya. Jadi ini sebetulnya kan kalau misalnya kita di sama Bang Anggi kemarin kan di satu tempat ya kan, tempatnya sama, kan di warung kopi. Kalau kali ini kan beda karena kita physical distancing. Jadi di ini abangnya mukanya brewokan garang ya. Enggak. Barbershop udah pada tutup. Oh ya, barbershop udah pada tutup. Ya. Iya, namanya brewok Langsung nggak karantina. coba? Oh, nanti kita coba lah. Kita coba. Ini semua pada kenal sama Bang Jamal nih. Kenal dong. Ada. Lo kenal. Yang bawah udah kenal belum? Yang sampai udah kenal belum? Ada. Udah. Tenar di dunia maya dan dunia nyata. Udah. Kali ini kita ngobrolnya juga caranya beda banget nih kali ini. Ya. Emang Kita 3 pagi Senin ngobrol-ngobrol nggak habis cara ya? Ya, nggak bicara. Yang penting on air. On air ya. Boleh stay home, boleh stay work from home apalah, tapi tetap stay kreatif. Luar biasa. Ya. Yo, Kreatif itu kan tanpa batas. Keren. Oke, jadi Yoi. ngomong-ngomong nih, Bang Oke. Jamal mungkin mau perkenalkan diri dulu. Kita sudah tahu Bang Jamal itu filmmaker terkenal di Pulau Ya. Aceh, sangat terkenal. Tapi boleh dong Bang Jamal perkenalkan diri dikit ya. Boleh. Berarti Silakan, Bang. betul kata Anggi kemarin. Kemarin udah dibocorin sedikit sama Anggi. Kita nih hati-hati di 3 Sinema agak lebih sedikit. Itu Iya, SOP karena- kami. Itu udah SOP. Ya, SOP. Di sini harus lebay ya. SOP. Oke, nama saya Jamaluddin Pona. Aktivitas sekarang di Aceh Documentary. Weh. Ini sebagai founder atau apa nih Bang? Founder boleh, dan founder tuh sekali aja, tapi selamanya sebenarnya jadi anggota. Oke, berarti kegiatan sekarang masih di Aceh Dokumentari atau gimana nih Bang? Sampai hari ini masih di Aceh Documentary karena ada kegiatan lain. Ya, susah dipercaya. Ini sebenarnya susah dipercaya ini. Tapi boleh Ya, lah. sebenarnya Iya. karyanya terus meledak, makanya Iya. terus dia jadi dokumenter. Areanya on air off air, depan belakang kita nggak tahu aja. Iya. Depan belakang atas bawah Bang Guna. Jangan lupa di masking nanti semuanya. Tapi Bang Jamal dulu seingat Reja Bang ini kan kalau nggak salah seorang manajer band gitu. Sampai sekarang masih Bang. Halo, perasaan nggak dari konsep tadi nih Jan. Saya pertanyaan kayak gitu nih. Enggak kan itu nanya aja, maksudnya masih atau enggak itu pertanyaannya. Ya itu masa-masa masih ini tuh ya, masih Facebook tuh kayaknya, masa-masa Facebook sama Friends. Oh masih Facebook. Itu jadi manajer aja, Bang. Apa main juga? Ya kayak mana, jadi kita nggak bisa main band, udah bisanya jadi manajer aja karena Oh, gitu. bisa, kebetulan waktu itu bisa Word, bisa Excel kan, jadi manajer. Oh ya. Word Excel itu SOP-nya pekerja. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah itu kan punya pengalaman di band, pernah bikin video klip setelah mulai berkarya di filmmaking. Iya, itu Klip. buat video klip lah pastinya kan, waktu pertama-tama ya sama kawan lah, bentuk kawan. Kebetulan kita nggak bisa ngeband ya kan, bisanya cuman video ya, bikin video klip waktu itu.
Awal-awal ya video klip ya gitu-gitulah kan. Dah jadi remah rengginang kalau sekarang kita nontonnya gitu. Tamunya merendah terus ini. Aduh, dicongkel Betul, dia. berarti itu Jam terbangnya tinggi. Ya, guna-guna ini ya, guna-guna SOP yang lebay itu ya. Iya, itu dia. Kalau misalnya nih, Regi mau nanya sedikit, ini kan abang boleh dibilang udah nggak lagi nih di dunia manajeran. Terus sekarang abang masuk ke dunia perfilman, ini apa nih motivasinya bang? Apa emang sebetulnya basic abang di sini atau gimana sih bang? Jadi bisa kemudian masuk ke film itu sebenarnya gara-gara kuliah di Malang, terus ambil jurusan kebetulan bukan kuliah film sebenarnya, tapi jurusan ilmu komunikasi kan. Ya udah keterusan seru juga akhirnya buat film gitu ya kan. Dan kebetulan memang saya orang yang suka nonton film dan semua orang waktu itu juga senang nonton film, ya udah kita bikin sesuatu yang orang senang kayak gitu aja. Makanya pengen di film terus sampai hari ini. Jadi sekarang film yang paling aku berkesan itu kalau kawan-kawan pernah nonton, ini rekom juga nih, nonton film judulnya Angry Man. 12 Angry Men, 12 Angry Men. Film 12 orang marah ya. Film itu. Ya, mungkin kalau diartiin kayak gitu kan, cuman film itu bukan tentang orang marah-marah juga. Cuman aku menarik kali film itu karena syutingnya cuma di satu ruangan aja. Jadi sepanjang film yang hampir 1 jam lebih itu syutingnya cuma satu ruangan dan ada 12 orang ngobrol terus. Dan aku tahu film itu udah telat juga sih sebenarnya. Terus alasan abang suka dengan film itu apa? Apa yang bikin tertarik gitu sama film itu dari abang sendiri? Sampai Bang Jamal sendiri nih, gue suka banget sama film itu padahal scene-nya cuma di satu ruangan. Kita yang capek-capek bikin film di luar ruangan kan kayak nggak dihargain gitu. Betul. Jadi habis nonton film tuh aku merasa gitu juga tuh. Selama ini banyak kali bikin scene ya kan. Scene 2 scene sampai berapa scene gitu. Tapi ada film yang kayak gitu aja tuh. Cuma satu ruangan aja tiba-tiba udah bisa buat orang impresi penonton tuh sampai segitunya gitu kan. Aku pikir itu naskahnya keren sih. Naskah filmnya pasti bagus sekali. Mungkin itu kekuatannya. Mungkin kita yang kekuatannya syuting di tempat-tempat, di banyak tempat kurang memikirkan naskah, akhirnya yang hanya menjual saja. Mungkin ya. Ide ceritanya kuat, dan skrip skenarionya pun. Kalau cuma di satu scene kan Bang Gun juga nggak banyak kali kerja, nggak banyak masking, enggak? Iya, betul. Nggak usah masking ya. Mas-masnya aja ya. Kenal di masking. Bisa dimasking semua sama Bang Gun ya kan? Jangan pakai green screen pun bisa bang sebetulnya. Nggak pakai green screen juga. Bisa. Bang Gun nih, bukan kaleng-kaleng. Oke, baik. Balik ke topik ya kan. Kalau abang sendiri lihat kan, ini abang sebagai kalau dari Aceh Dokumenter kan sering tuh buat pertandingan-pertandingan kayak lomba-lomba buat sinias-sinias yang muda-muda, dan bahkan kalau nggak salah kategorinya ini ada pelajar. Dari kategori pelajar ini nih bang, ini sebetulnya banyak nggak sih minat-minatnya anak-anak pelajar kita untuk ya setidaknya membuat film atau membuat cerita lah. Kalau dari abang sendiri gimana, khususnya di Aceh nih bang? Kalau program itu kan di Aceh Dokumenteri ya. Di Aceh Dokumenteri kan ada program memang khusus untuk teman-teman pelajar, itu namanya Aceh Dokumenteri Junior. Sekarang sudah berapa tahun ya? Mulai dari tahun 2015 kalau nggak salah. Dan kita lihat grafik tiap tahunnya itu. 5 tahun ya? 5 tahun lah kurang lebih. Itu grafiknya tiap tahun itu meningkat. Artinya meningkat, jumlah pesertanya juga meningkat ya. Makin banyak gitu kan. Dan yang paling menarik bagi kita di Aceh Dokumenteri ketika menerima ide-ide dari teman-teman pelajar itu memang rata-rata ide yang kadang-kadang itu bahasa istilahnya itu kayak thinking out of the box ya. Artinya ide-idenya itu enggak ide-ide di luar kardus ya. Di luar kardus. Kadang-kadang idenya enggak terpikirkan sama orang-orang dewasa ya. Betul gitu. Jadi kadang-kadang idenya itu kadang simple, sederhana gitu, tapi ketika mereka ngejelasin sudut pandangnya di cerita mereka itu tuh jadi menarik gitu. Kadang kita nggak pernah terpikirkan gitu. Dan aku lihat dari tahun ke tahun makin idenya teman-teman pelajar itu
ketika merespon tema yang kita publis itu mereka ada aja gitu yang bisa diulik, yang bisa diangkat untuk jadi film ide-idenya. Cuman itulah sayangnya tahun ini, khusus tahun ini jatahnya sebenarnya ini jadi Komite Junior lagi buka pendaftaran kan, dan kalau nggak salah rencananya mau ditutup tanggal 4 April. Tapi karena berhubung sekolah libur ya kan gara-gara COVID-19 ini, jadi kayaknya harus kita memutuskan untuk meniadakan ADC tahun ini. Oh, oke. Jadi bukan mundur ya? 2020 ini ditiadakan. Jadi kita nggak bisa ikut dong, Mang. Iya. Kita kan junior. Ya, secara masih kiprah perfilman junior. Secara umur masih putih abu-abu boleh. Abu-abu boleh katanya. Ya. Nah, kalau dari Abang sendiri, karya Abang kira-kira apa nih yang udah pernah Abang buat? Film-film mungkin udah ya, biar teman-teman kita tahu nih ya. Karya gimana gitu lah, secara pengkaryaan ya. Kalau secara pengkaryaan itu kan sampai sekarang sebenarnya udah jarang kali buat karya, udah malah hampir bisa dibilang nggak ada lah. Semuanya itu karya-karya kerjaan sebenarnya, karya kerjaan. Walaupun kerja itu pun aku niatin itu berkarya gitu kan. Ya karena aktivitas di Aceh Dokumentari juga sampai sekarang kita fokus ya edukasi sebenarnya kan, jadi sebenarnya yang berkarya malah teman-teman sinias muda ini adalah ya yang bisa dibilang karya mungkin udah lama kali yang 2011 malah ya itu ya film Garam, terus film Garam asin lagi itu yang di Garam tuh tak asin lagi. Waduh, film terkenal seluruh Indonesia ya. Iya, yang main itu ya, Jakarta ya. Eagle Award. Iya. Siapa yang nggak kenal Garam ya kan? Kalau nggak ada Garam nggak enak masakannya gitu. Iya sih. Itu. Jadi ya kenapa kok aku pertama mungkin sering bikin dokumenter, terus mungkin ada juga bikin fiksi ya. Mungkin ya karena karena memang cerita yang kebetulan kita cocoknya dibikin fiksi ya gitu. Ya udah, jadi ya nggak ada fanatik dokumenter terus. Ya. Oh, kalau kerumitan kira-kira di mana nih Bang? Antara dokumenter sama fiksi? Kalau dari Abang sendiri? Kalau kerumitan secara yang pasti kalau fiksi itu rumit secara teknis ya. Kalau bayangan pengalaman aku secara mungkin orang beda-beda. Kalau aku pribadi fiksi lebih teknis, lebih rumit karena pasti dia melibatkan banyak orang gitu kan, ada departemen segala macam gitu. Kalau dokumenter kan seringnya itu kan hemat krunya itu sangat minimalis gitu. Kadang 3 orang udah, malah ada filmmaker dokumenter yang dia juga single factor, dia kameramen, dia director, dia editor. Editor ya itu dokumenter banget. Itu kayak sekali ya. Secara teknis. Tapi kalau secara cerita lebih seru sebenarnya, cerita itu lebih seru di fiksi ya, aku merasa ya. Jadi maksudnya mendevelop cerita gitu. Develop cerita lebih seru di fiksi karena fiksi kan imajinasi seorang sutradara gitu kan, ataupun kita menerjemahkan skenario gitu, itu lebih liar lah mungkin bisa dibilang saya. Tapi kalau dokumenter kan semua harus berdasarkan fakta gitu. Cuman dokumenter ya juga sebenarnya seru ketika bukan ketika developnya. Dokumenter bagi aku seru ketika risetnya. Kita cari data itu. Iya, riset karena ada alasan jalan-jalan juga ada riset sih sebenarnya. Sekali kesalahan jalan-jalan ya kalau dokumenter. Karena kadang ini juga Bang Gun kan, riset di dokumenter kan juga nggak harus riset lapangan, kadang kan juga riset pustaka kan. Oh iya. Kadang kalau kita dapat kerjaan, misalnya nih bikin film by kerjaan gitu kan, by bukan karya sendiri itu, kita harus pelajari hal-hal yang kita nggak pernah kuasai gitu kan. Ya seluk-beluknya lah kita harus tahu kan. Jadi seru juga sebenarnya risetnya, kalau masing-masing punya keseruan sendiri lah. Cuman kalau repotnya bicara repotnya ya semua juga punya kerepotan masing-masing kan. Iya. Belum lagi kerepotan pendanaan gitu.
Itu kayaknya semua orang merasakan hal itu ya. Semua repot kan. Iya. Betul. Itu dapurnya, makanya harus meledak. Dapur meleduk. Iya. Tapi saya rasa Bang Jamal nih kasih duit buat visi yuk. Kasih duit buat dokumenter yuk. Penting job. Nah, itu. Kalau baik kerjaan kan pastilah Bang ya kan. Baik kerjaan ya request klien mau dokumenter atau musik, walaupun sebenarnya pengalaman aku pribadi di Aceh, mungkin teman-teman pengiat video lain juga sering ngalamin, orang belum terlalu paham gitu bedanya fiksi sama dokumenter kayak gitu kan. Klien kita tuh kadang juga belum paham dan belum terlalu ngeh gitu. Jadi ya kadang-kadang kita ketika misalnya ada orang pengen dibuatin film gitu, pengen dibikin karya visual, ya kita nawarin, malah kita sendiri sebagai filmmaker, sebagai pembuat film yang ngasih opsi ke klien gitu. Ini kalau Bapak mau begini, kita cocoknya kita pakai medium gitu kan. Anak kalau komunikasi. Bapak nggak punya uang, kita nggak buat apa-apa. Iya jelas dong. Itu by request klien. Tapi ya kalau passion secara pengkaryaan sendiri, ya aku lagi-lagi pada hal yang tadi, aku punya keresahan tentang apa, dan keresahannya ini cocok diceritakan lewat medium fiksi atau medium dokumenter, itu tergantung sama kita mau bikin tentang apa gitu kan. Abang sendiri ini sebetulnya dari berkarya ini di dunia perfilman, abang biasanya ngambil bagian apa nih Bang? Apakah abang biasa menjadi seorang sutradara, naskah, atau abang campernya sendiri, atau gimana nih Bang? Kalau di dokumenter sering sutradara sama kameramen, walaupun kadang-kadang juga harus merangkap sama editor gitu. Cuman kalau di fiksi baru sering itu jadi DOP. Jadi aktor tuh itu karir tahun-tahun. Tapi saya pernah lihat Bang Jamal nih di film The Man from the Sea. Itulah kan, kita jadi aktor yang di blur sama kamera. Tapi saya ingat wajahnya ada di sini. Nanti kalau harus kita cari videonya juga, kita screenshot, kita tampilkan di editing. Mudah-mudahan muncul di trailer. Ya, kita tepuk tangan dulu. Kita baru 2 minggu nih. Tepuk tangan orang. Nonton daerah, tepuk tangan. Kalah kita baru 2 minggu. Mudah-mudahan baru take pertama langsung lockdown. Iya. Itulah. Oh, tapi optimis kita akan lebih panjang mulai daripada iya, tapi kan channelnya nggak di lockdown hari itu, ya kan? Amin, harus tuh. Amin. Bareng kita ya. Amin. Nah ngomong-ngomong Aceh Dokumentari, Bang Pona belum mengaku nih sekarang posisi di Aceh Dokumentari sebagai apa nih sekarang? Selalu bilang anggota, tapi kayaknya ada yang tertulis itu mungkin ada sekarang apa ya? Ya, yang tertulis apa? Secara struktur ya. Sekarang itu yang tulisan yang beredar itu tulisan Hawa. Apa itu? Sekarang secara ofisial aku dipercaya sama teman-teman di Aceh Dokumentari untuk ngurusin, kita punya satu departemen baru, namanya departemen bisnis. Jadi kawan-kawan percaya untuk saya menjadi koordinatornya lah di departemen bisnis. Bang Surya ada bisa belajar banyak nih sama Bang Pona nih, manajemen bisnis. Aku lah yang kalau orang abang udah 2 minggu baru berapa hari jadi kepala departemen. Kita makanya dekat-dekat sama Bang Jamal nih biar menular ya ilmunya. Iya. Dipaksa menular. Menular corona sekarang. Oh iya benar. Iya, kita tahan dulu. Kita makanya menularnya lewat video call aja kayak gini ya. Ya ngomong-ngomong ada misi di bawah tanah ini. Ya, memang bukan gitu. Kita ada udang gitu. balik batu gitu ya. Nah, Bang Jamal nih seru nih ngomong-ngomong masalah posisi-posisi ataupun departemen dalam sebuah produksi. Mungkin saya pernah dengar Bang Jamal pernah ngomong tentang ini juga kan. Mungkin bisa di-share sedikit posisi-posisi apa saja itu yang yang biasanya ada dalam sebuah produksi. Apa aja nih posisi yang pentingnya? Ini orang pada tahu posisi itu sebenarnya. Nah itulah. Ini kita berempat ini aja butuh di manajemen nih.
Di sini ya kan. Artinya harus ada Bang Reja, Bang Surya dan Bang Bud yang memoderatori. Kalau nggak ada yang memanage ini kan semua ngomong kita kan gitu. Jadi aku pikir di film juga ada istilah manajemen produksi yang kadang-kadang kawan-kawan sering lupa gitu. Mungkin langsung eksekutif produser, mungkin langsung ke produser. Ini produser orang yang kita butuh ngambil gambarnya pakai drone ya segala macam, itu yang keinginan sutradara itu si Opi.